Apa aja sih plus minusnya kerja di Arab Saudi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian ya, dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, masih David akan bahas sharing ke teman-teman sekalian seputar kerja di Arab Saudi. Oke, David kali ini akan bahas plus minusnya kerja di Arab Saudi ya. Sekali lagi, video ini David buat berdasarkan pengalaman pribadi David yang pernah David alami, dan juga ini cerita dari teman-teman David juga yang sudah bekerja di Arab Saudi ya. Jadi semoga video ini bisa membantu menambah info dan wawasan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada yang ingin punya cita-cita kerja di Arab Saudi, terutama di Mekah dan Madinah ya. Jadi apa aja sih plus minusnya kerja di Arab Saudi? David akan bahas ini. Oke, aku akan bahas dari plusnya dulu ya, kerja di Arab Saudi itu ya. Jadi buat teman-teman yang punya cita-cita ke kerja di Arab Saudi, plusnya itu ya, keuntungannya itu untuk umat muslim ya. Ini yang paling utama, untuk umat muslim ya yang ingin bekerja di Arab Saudi, yang paling utama itu apa? Kalian bisa melaksanakan umroh, kalian bisa melaksanakan haji. Itu yang paling utama ya. Untuk sobat teman sekalian yang seorang muslim. Kenapa aku bilang ini yang paling utama? Karena orang yang kerja di Arab Saudi itu pasti dia pengen bisa untuk beribadah haji dan umroh ya. Alhamdulillah aku sudah melakukan dua hal tersebut. Alhamdulillah ya Rabb, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nilai paling besarnya ya. Karena kita bisa lebih dekat dengan tanah haram, lebih dekat dengan tanah suci. Kalau kita harus berangkat dari Indonesia, bayangin loh, berapa biaya yang harus kita keluar. Ya enggak? Berapa biaya yang harus kita keluar. Tapi kalau kita di Arab Saudi, kita bisa kapanpun mau umroh. Iya loh, mau sebulan itu 3 kali, mau sebulan itu 10 kali kalau kita sanggup, nggak masalah gitu. Mau seminggu kita setiap hari, nggak masalah kalau sanggup. Iya, karena memang nggak ada batasan untuk umroh itu. Setiap hari kita bisa mengerjakannya umroh ya. Tapi kalau kalian sanggup melaksanakan, karena ibadah umroh itu bisa dibilang juga ibadah yang sangat melelahkan. Karena apa? Untuk teman-teman yang udah umroh itu kita harus ke mikot, kita harus nanti ke haram lagi buat melakukan tawaf, kita harus melakukan lagi sa'i, dan itu putaran 7 putaran dan capek banget ya. Jadi kalau teman-teman sanggup ya nggak masalah ya. Nah itu poin yang paling besar ya, keuntungannya, plusnya kita bisa kerja ke Arab Saudi. Terutama yang dia ini ya, yang terutama yang kerja di Mekah dan Madinah ya, karena itu sangat dekat dengan tanah haram. Ya, kalau di Madinah kalian bisa kapan aja ke Masjid Nabawi, bisa berkunjung ke makam Rasulullah kapanpun kalian mau. Ya, aku dulu waktu itu tahun 2016 itu awal mula kerja di Madinah sampai 2018 awal tahun ya. Nah setelah itu aku pindah ke Mekah. Dan memang sih aku ditawarin juga kerja di Riyadh, di Dammam, aku nggak mau karena memang pengennya dekat dengan tanah haram ya. Nah bagaimana yang di luar tanah Mekah dan tanah haram kayak di luar Mekah dan Madinah, itu pilihan teman-teman sih. Tetap bisa melakukan umroh, cuma jaraknya yang jauh ya. Jadi buat teman-teman sekalian ya, mau dimanapun tempat kalian kerja di Arab Saudi, itu insya Allah nanti akan bisa melakukan umroh. Apalagi haji. Nah haji itu kalian harus daftar. Bedanya umroh dan haji itu sebenarnya di Saudi Arabia itu biaya sih, kalau menurutku ya. Kalau umroh itu cuma kita modal ongkos doang sih. Beda dengan haji, kita harus daftar ke pemerintahan ya. Ada juga yang backpacker, tapi tetap harus hati-hati yang backpacker kalau nggak mau ketangkap. Saya nggak ngajarin yang kayak gitu ya, tapi tetap hati-hati ya. Nah itu plus yang pertama, kita lebih dekat dengan tanah haram, kita bisa beribadah. Dan juga ya, yang kerja di Mekah dan Madinah itu Masya Allah, nikmatnya juga kita bisa sholat di tanah haram gitu ya. Apalagi yang dia dekat dengan haram kerjanya, mungkin di hotel, restoran, atau dia cleaning service di sana, atau apalah gitu loh. Yang dia kerja dekat haram itu Masya Allah nikmatnya luar biasa, bisa setiap hari sholat di haram, Masjidil Haram ya. Itu ya. Dan yang kedua, kita bisa bertemu dengan teman-teman di negara-negara lain ya. Kayak saya pernah bertemu dengan orang Suriah, Palestina, orang Sudan, Bangladesh, India, Pakistan, Filipina, macam-macam. Jadi kita punya banyak teman dari negara-negara lain, kita bisa bersosialisasi dengan mereka dengan baik ya. Jadi enak banget lah ya, kita punya pengalaman itu gitu loh ya. Bertemu dengan orang-orang baru gitu ya, itu plusnya ya. Yang ketiga, kita bisa belajar hal baru, seperti kayak saya yang mungkin profesinya sama ya. Kalau saya di catering, saya bisa belajar menu-menu Arab yang dulu saya nggak bisa, sekarang jadi bisa gitu loh. Dan bisa belajar bahan-bahan baru, resep-resep baru, macam-macam ya. Jadi aku juga ada tahu bahan-bahan bumbu Arab tuh, oh ini yang aku nggak tahu sebelumnya, aku jadi tahu gitu loh. Jadi itu ya plusnya gitu loh, kita bisa kerja ke Arab Saudi ini.
dan makanan-makanan mereka yang kita nggak tahu jadi tahu gitu, makanan-makanan mereka yang yang bisa dibilang yang terkenal, yang famous, yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu, macam-macam. Itu juga salah satu poin yang ketiga ya, plusnya gitu ya. Nah, kemudian plusnya lagi, kita bisa belajar bahasa-bahasa negara lain kayak gitu. Aku pernah diajarin bahasa sama orang Bangladesh ya, jadi belajar bahasa mereka sedikit demi sedikit gitu. Diajarin, oh ini kalau apa kabar bahasa Bangladeshnya apa, oh ini kalau bahasa ini terima kasih bahasanya apa gitu, macam-macam. Begitu juga dengan bahasa Arab, begitu juga dengan bahasa India. India sama Bangladesh itu bahasanya berbeda ya, jadi perlu teman-teman ketahui. Nah, gitu sih nikmat plusnya, kita banyak ketemu dengan teman-teman di luar negara asing gitu, negara asing, teman-teman di negara yang lain gitu loh ya. Kita bisa belajar bahasa mereka gitu kan, macam-macam. Bahasanya Filipina kita bisa belajar gitu ya, itu plusnya gitu ya. Dan juga kita bisa berkunjung ke peninggalan sejarah-sejarah Nabi, kita bisa melihat seperti apa sih bentuknya Gua Hiro misalkan, kemudian Jabal Magnet yang ada di Madinah, Jabal Nur gitu loh, macam-macam. Peninggalan-peninggalan sejarah Nabi zaman dahulu kita bisa melihat lebih dekat gitu loh. Kalau biasa mungkin kita hanya lihat lewat video, lihat lewat artikel, tapi ini kita secara live langsung melihat. Nah itu ya beberapa nilai plus poinnya yang kita dapat kalau kita kerja ke Arab Saudi ya. Minusnya apa itu? Minusnya itu ya pertama ya, aku mungkin bahas lebih ke lingkungan. Kenapa aku bilang lingkungan? Karena gini, kalau teman-teman yang nggak suka dengan cuaca yang sangat panas ekstrim ya, Saudi ini salah satu memiliki cuaca yang sangat panas dan ekstrim ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak terbiasa, kulitnya itu bisa kering dan pecah-pecah kalau teman nggak terbiasa dengan cuaca di Arab Saudi ya. Dan di sini tuh bisa dibilang ekstrim banget sih cuaca panasnya itu ya, sampai 50 derajat ke atas kalau di saat puncak panasnya. Setiap hari kita harus ngidupin AC, bayangin loh, harus ngidupin AC. Kalau nggak ngidupin AC, keringatan coy, panas coy, bayangin loh. Nah, dan kemudian ya ada sih di sini juga ada cuaca dingin, musim dinginnya. Kalau hujan itu nggak ada cuma saat pergantian musim dari panas ke dingin ya. Nah, musim dingin itu paling ya 1 bulan doang. Nah, di saat musim panas ke musim dingin itu hujan, paling 1-2 kali hujan. Setelahnya udah. Nanti dari musim dingin ke panas hujan, paling 1-2 kali, habisnya udah gitu. Bisa dihitung jari gitu, hujan di sini itu. Dan banyakkan panjang musimnya itu musim panas. Panas banget di sini. Ya. Minusnya yang kedua itu ya masalah pekerjaan. Masih beberapa ada perusahaan yang memberikan telat kepada karyawannya gaji ya, berupa gaji. Nah, itu sih beberapa yang minusnya. Jadi mereka masih memberikan gaji itu telat kepada karyawannya gitu loh ya. Ada beberapa perusahaan, tapi nggak seluruhnya. Tapi semenjak Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman, membuat aturan baru tentang para pekerja asing ya, jadi insya Allah ada sedikit perlindungan lah gitu loh. Dan sistem yang dibuat pun juga sangat sangat ketat lah gitu loh. Jadi harus ada ini bla 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 segala macam ya. Nanti teman-teman tahu sendiri pada saat udah berangkat ke Saudi Arabia untuk bekerja ya. Gitu. Dan yang ketiga ada juga masalah yang nggak digaji setahun 2 tahun. Tapi buat teman-teman ya jangan khawatir. Hal yang seperti itu bisa kita laporkan ke kantor Amil ya. Kantor Amil itu kantor di mana kepengurusan tenaga kerja gitu loh. Kita bisa melaporkan itu, nanti mereka yang akan urus gitu semua. Kita bisa melapor ke maktab hukum, mahkamah ya. Nanti mereka akan proses semua itu gitu ya. Nah, yang selanjutnya masih juga ada kekerasan terhadap TKW kita. Nah, bahkan TKW itu masih ada beberapa kekerasan, tapi nggak seperti yang dulu. Kalau dulu itu masih marak dan banyak banget ya. Tapi sekarang itu udah nggak kayak dulu lagi ya. Sekarang itu udah ada agak sedikit mendingan lah ya, nggak kayak dulu yang marak banget, masih banyak kekerasan segala macam. Tapi sekarang itu udah alhamdulillah udah nggak seperti dulu lagi gitu ya. Nah, tapi untuk semua itu ya teman-teman jangan takut ya. Makanya kalian harus jadi TKI, TKW atau PMI yang pintar dan cerdas ya. Gitu. Jadi nanti kalian kalau ada masalah kalian harus lapor ke kantor KJRI yang berada di kota Jeddah gitu. Apa masalahnya? Mungkin masalah nggak digaji, masalah kekerasan dan lain sebagainya, itu kalian lapor. Yang penting jelas dan benar, jangan dalam bentuk kebohongan. Kalau kalian berbohong itu nggak akan ditanggepin, nggak akan diladenin sama pihak kantor KJRI yang berada di Jeddah. Oke? Oke, mungkin itu dulu ya untuk plus minusnya ya. Buat teman-teman ya yang mau kerja ke Arab Saudi ya. Semoga video ini bisa membantu dan menambah wawasan teman-teman sekalian ya.
Jika ada pengalaman yang lainnya ya, plus minus pengalaman yang buat teman-teman yang udah kerja di Arab Saudi ya, boleh share di kolom komentar agar teman-teman yang mau kerja di Arab Saudi itu bisa bantu menambah info wawasan buat teman-teman yang nanti mereka mau kerja ke Arab Saudi. Oke? By the way, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Agar saya juga bisa bersemangat untuk mengupload video-video yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.